Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM H0523080. Kelas PGSDA Angkatan 2023. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sulawesi Barat. Tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Evi Segrawati Ampri, SPD, MPD. Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya sehari-hari yang harus memimpin dan mengurus kedua adik-adik saya di kos atau tempat tinggal kami sementara dalam menuntut ilmu. Inilah kisahku memimpin adik-adikku dan tanggung jawabku. Setiap pagi yang cerah di kos kami yang sederhana adalah alarm bagi saya. Bukan dari jam waker yang berisik, melainkan dari tanggung jawab yang diembankan untuk kedua adik-adik saya oleh orang tua mereka. Matahari belum sepenuhnya menyapa, tapi saya sudah harus memastikan mereka berdua bangun dengan senyum, bersiap untuk sekolah dengan semangat, dan yang penting sarapan tepat waktu dengan menu bergizi. Tidak ada alasan untuk melewatkan makanan karena energi itu adalah modal utama untuk keseharian dalam belajar dan beraktivitas. Saya selalu berusaha menyelipkan sedikit humor, cerita lucu, atau motivasi di pagi hari agar mereka semangat dan tidak merasa terbebani dengan rutinitas. Seringkali tantangan justru dimulai di sini. Membangun mereka bukanlah perkara yang mudah seperti mengembalikan telapak tangan. Ada saja drama kecil yang mewarnai pagi hari, mulai dari alasan mengantuk yang klasik hingga malas sekolah yang tiba-tiba muncul. Di saat seperti itu, kesabaran saya benar-benar diuji hingga batasnya. Setelah mereka berangkat, hari saya mungkin terasa sedikit lebih tenang dan lega, tapi pikiran saya tetap berkeliling di sekitar mereka, memastikan semuanya baik-baik saja. Saya seringkali mengecek pesan atau menelpon mereka sekedar untuk menanyakan kabar, mengingatkan tugas, atau memberikan semangat tambahan. Sore hari adalah babak selanjutnya yang menuntut perhatian yang penuh. Saya harus memastikan mereka pulang tepat waktu dari sekolah dengan selamat. Jika ada latihan ekstrakurikuler, saya akan mengawasi dari jauh, memastikan mereka aman. Dan jika mereka ingin bermain ke kos teman atau ke rumah teman-temannya, izin dan pengawasan adalah keseharusan yang tak bisa ditawarkan. Keselamatan dan keamanan mereka adalah prioritas utama bagi saya. Apalagi di lingkungan yang masih asing yang penuh tantangan ini. Saya selalu menekankan pentingnya saling menjaga, saling mengingatkan, dan memberitahu jika ada hal yang mencurigakan atau membuat tidak nyaman. Namun, terkadang godaan untuk bermain dan bersenang-senang terlalu besar. Ada kalanya mereka pulang dan terlambat tanpa kabar, yang membuat saya khawatir dan panik dan jantung berdebar tak karuan. Saat itulah saya harus bersikap tegas, namun tetap berusaha memahami sudut pandang mereka, mendengar alasan mereka, dan memberikan solusi yang bijak. Dan ketika pada malam hari, setelah makan malam bersama dengan menu sederhana kami namun penuh cinta, adalah giliran saya menjadi guru bagi mereka, dadakan atau setidaknya mengawasi mereka dalam belajar. Buku-buku dan tugas sekolah harus dibuka, dibaca, dan dikerjakan. Saya duduk di samping mereka, membantu jika ada kesulitan dalam memahami materi, memberikan contoh soal, atau sekedar memastikan mereka fokus dan tidak menunda pekerjaan rumah hingga larut malam. Terkadang kami membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan interaktif dengan kuis ringkasan, permainan sederhana. Namun, tidak jarang pula terjadi perdebatan sengit yang menguji kesabaran. Mereka seringkali merasa bosan, jenuh, atau kesulitan memahami materi pembelajaran yang rumit. Di saat seperti itu, saya harus memutar otak mencari cara kreatif untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan motivasi
motivasi agar mereka tidak mudah menyerah atau memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baru setelah semua tuntas selesai, buku-buku dirapikan dan mereka siap untuk tidur, barulah saya sedikit bernafas lega dan menikmati waktu untuk diri sendiri. Sebelum tidur, kami selalu menyempatkan diri untuk berbicara dari hati ke hati, berbagi cerita tentang suka dan duka, atau sekedar mengucapkan terima kasih atas hari yang telah berlalu. Namun terkadang ada masalah datang tanpa diduga, seperti petir di siang bolong atau pada malam hari. Ada masalah dengan teman di sekolah, masalah dengan guru, atau bahkan masalah keuangan yang membuat kami semua merasa tertekan, sedih, dan kehilangan semangat. Jadi, hidup di kos sambil mengurus dua adik yang sedang bertumbuh itu bukanlah perkara yang mudah, penuh tantangan dan pengorbanan dan air mata. Ada kalanya lelah hingga rasanya ingin menyerah dan lari dari kenyataan, beban kuliah yang semakin berat, pekerjaan sampingan yang menguras waktu dan tenaga, dan tanggung jawab sebagai pengganti orang tua mereka atau yang menjadi tanggung jawab bagi saya yang menuntut perhatian penuh seringkali membuat saya merasa kewalahan, tertekan, dan kehilangan arah. Namun, melihat mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, belajar dengan giat dan aman di bawah pengawasan saya, semua pengorbanan ini terasa sepadan dan tak ternilai harganya. Ini bukan hanya tentang memimpin dan mengarahkan, tetapi tentang cinta tanpa syarat, tanggung jawab yang besar, dan pengabdian seorang kakak kepada adik-adiknya. Setiap senyum yang mereka berikan, setiap prestasi kecil yang mereka raih adalah bahan bakar yang membuat saya terus maju, pantang menyerah, dan selalu memberikan yang terbaik. Di kos sederhana kami ini, kami bukan hanya sekadar saudara yang berbagi darah, tapi juga tim yang solid, sahabat sejati, dan keluarga yang saling mendukung, menguatkan, dan menyayangi. Kami belajar bersama, tumbuh bersama, dan menghadapi setiap tantangan bersama. Dan di tengah segala kesulitan dan keterbatasan, kami menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan makna hidup yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Jadi kesimpulannya, di tengah segala keterbatasan dan tantangan hidup di kos kami yang sederhana, kisah ini bukan hanya tentang perjuangan seorang mahasiswa yang harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan sampingan, dan mengurus rumah atau kos, melainkan juga tentang ketulusan cinta dan pengorbanan seorang kakak yang rela menjadi pengganti orang tua adik-adik mereka. Setiap hari adalah bukti nyata dan dari tanggung jawab yang besar, kesabaran tanpa batas, dan dedikasi yang tak pernah padam. Meskipun lelah dan terkadang ingin menyerah di saat tugas mata kuliah menumpuk dan dompet kami menipis, dan rindu rumah membuat senyum, dan setiap pencapaian kecil adik-adik adalah sumber kekuatan yang tak ternilai. Ingatlah, setiap tetes keringat dan air mata dan perjuangan hari ini akan menjadi pondasi kokoh bagi masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, di balik dinding kos kecil kami terjadilah sebuah ikatan keluarga yang kuat, di mana mereka tidak hanya berbagi darah, tapi juga mimpi, harapan, dan kebahagiaan sejati yang lahir dari kebersamaan dan saling mendukung. Teruslah berjuang, teruslah bermimpi, karena setiap kesulitan selalu ada harapan yang menanti untuk diraih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.